Yeah. Uh, Thanks for staying with me. So this is our second meeting about reading. Ya. Kalau minggu lalu, last week we talked about the how to locating for details and detailed questions. Jadi gimana tips and trick untuk menjawab detailed questions dan locating for details. Hari ini kita akan belajar dua hal. Saya akan share gimana, bukan share sih sebenarnya, tapi lebih kayak ke apa ya? Sama-sama kita belajar ngerjain dua skill in reading comprehension tentang reference and vocabulary. Lagi-lagi untuk hal ini mungkin yang kelihatan paling gampang adalah answering the reference sepertinya. Mungkin menurut kalian. Tapi sering mengecoh sebenarnya. Nah. So, reference question itu seperti apa? Nah, reference questions itu basically asking about apa ya? The reference words yang biasa diganti dengan pronouns. Oke, it, them, they, this. Nah, ini belong to apa? Ini maksudnya apa? Ya, kayak gitu. So, untuk jawabnya gimana? Nah, kita langsung aja ke sini. Look at the text. Kelihatan teksnya kan ya? Okay. So let's look at the text. In line 10. Nah, kalau kayak gini langsung lihat line 10. Line 10 itu berarti di sini. Nih. In line 10, the word once refers to. Langsung cek kata once. Once itu yang ini nih. Refers to apa? Once itu menggantikan apa? Once itu maksudnya apa? Gitu. Itu yang mana tuh? Nomor 10 yang mana kira-kira? Once, itu udah saya tandain. Yang ini. You are asked a few critical questions among the neutral ones. So, once itu masuk ke mana? Yang mana tahu? Questions. Yeah. So questions. One of the trick that you can, easily find the answer is that lihat ininya, lihat kelas katanya apa. Once di situ itu kan ada neutral ones, ya kan? Ada kata neutral ones yang ini. Terus ada juga critical questions. Nah, basically neutral ones, neutralnya itu kan adjective. And then one is the noun. You also can find the same yang agak mirip ke situ. Berarti kan critical questions. Critical itu adalah adjective, kemudian questions-nya adalah noun. Jadi sama-sama noun tuh. So, you can just find it over there. Tuh, kayak gitu tuh. Dia. Good job. Number 2. The word eat. In line 12. 10, 11, 12 berarti di sini. Eat 10, 11, 12 ini berarti di sini. Which one sentence, sir? Ini, yang ini. B, sir. B, the assumption. The truth, sir. The truth. Ayo, yang mana nih? Coba cek dulu kalimatnya. Ini kan, it yang ini ya. The assumption is that if you are guilty, your body will reveal the truth, even if you try to deny it. To deny. Apa deny itu maksudnya? C, sir. The truth. No. Apa yang didinainya? Yang didinainya the truth, karena yang muncul, coba lihat kalimatnya. Your body will reveal the truth. Jadi ketika kita memakai itu, yang muncul tubuh kita akan merespon, right? Our body will reveal the truth, akan merespon kebenarannya, akan nunjukin yang benar tuh yang mana. Nah,
Even if we try to deny, walaupun kita coba menyangkalnya, apa yang disangkal? The truth that comes, the truth that is revealed. Gitu. So it's the truth. Jadi hati-hati bang. Walaupun disuruh dia it, bukan berarti dia di awal di assumption-nya, not the assumption, tapi yang di-deny itu adalah truth-nya. Dari konteks kalimatnya kan bisa dilihat bahwa the assumption, asumsinya itu apa? Asumsinya adalah akan ada satu hal yang terjadi di tubuh kita, gitu. If we feel guilty, kalau kita merasa bersalah akan ada satu reaksi nih di tubuh kita yang akan muncul. Nah, even if bahkan jika we try to deny reaksi itu, kan gitu maksudnya. So that's why it's a truth. Gitu. So it's not assumption, that's the truth. Ya, hati-hati dengan soal yang kayak gini. Kelihatan sangat-sangat simple, sangat mudah, tapi bisa menjebak. Next. Dapat ya? Nah, another one is about vocabulary questions. Vocabulary question is another tricky things. It's another tricky thing in reading comprehension. Ini salah satu hal yang juga agak sangat tricky. Kenapa? Karena masalahnya adalah our vocabulary is very limited. Terbatas vocabulary kita. Terus gimana caranya? Nah, apalagi biasanya hampir semua pilihan dari opsi dari jawabannya itu hampir benar sih secara literal. Look at this one. Some of the answer choices may be correct. Hampir semuanya benar. Gitu. Some of the may be correct because they may be literal meaning of the word but not as it is used in the context. Karena hampir semuanya itu sama dan benar secara literal maknanya, tapi konteksnya berbeda. Gitu. So how's this trick is that ya kita harus lihat balik lagi ke kalimatnya secara utuh. Kira-kira maksud dari katanya itu apa gitu. Let's try this one. Which of the following words could best be substituted for the word critical? Nah, ini ada kata critical, ini ada saya tandain di sini, critical, line 10. You are asked a few critical questions. Critical questions. Ya, di sini yang lebih tepat itu adalah important questions. Ya, lebih tepat ke important questions, not the sarcastic, not disapproving. Considerable juga hampir mirip sih sebenarnya dengan important, but in terms of the meaning, ya konteksnya lebih tepat untuk jawabannya yang important. Another example, in line 11, assumption. Nah, ini tadi yang dibahas assumption. Line 11 tuh yang di sini. What is assumption? Ya, asumsi. Nah, asumsi di situ apa padanan katanya? Yang kira-kira secara konteks maknanya mirip. Apakah statement, belief, faith, imagining? Statement. Ada yang lain, nak? Belief, sir. Belief sama faith sama nggak? Mirip-mirip kan? Nah, ini juga akan membingungkan soalnya. Ada statement, ada belief, ada faith. Nah, kalau statement it is something that is mentioned, that is stated, ya. Nah, di sini statement kayaknya belum masuk ke konteks yang tepat karena basically it's still kalau statement itu belum masuk ke konteks yang tepat karena it should be somebody behind it. Jadi kayak misalnya ada satu orang, misalnya si Husni stated
that di awal tuh misalnya. This statement, nah jadi ada refer ke seseorang yang mengatakan itu. That belongs to the statement. So kalau imagining nggak masuk ya. Jadi antara dua nih, antara belief sama faith, yang sama-sama artinya kepercayaan kan sebenarnya dua-duanya. Tapi in the context, belief and faith kan beda. What is your belief? Biasa orang bakal sering nanya nih, what is your belief? Gitu. Kan dalam konteks religius biasanya kan. Nah, tapi kalau faith itu konteksnya lebih ke spirituality, lebih ke religious, loyalty ke situ. Kalau belief lebih general. Nah, in this context yang lebih tepat itu belief daripada faith. Assumption itu juga masuk ke belief sebenarnya. What we believe about something which is not necessarily to be true. Kayak gitu maksudnya. So it's belief yang lebih tepat dibandingkan sama yang lain. Ya. So again, basically the strategy for reversal vocabulary question is that not always be the correct answer. Jadi kata-katanya nggak selalu semuanya benar. If you're able to answer the vocabulary in context question, try to guess the meaning from the context, and then hati-hati karena artinya bisa berbeda dengan literal meaning. Again, it is based on the context. Now, let's take a look at this. Kita latihan untuk soal-soal yang ini. The word some in line 1. Line 1 nih, udah langsung nih line 1. Langsung cari kata some. Nih. Apa itu? Some of the most ingenious special effects. George Lucas. Special effects. Special effect. Direction. Nah, ini juga gini. Look at ya. Look at the example. I have 5 apples. I have 5 apples. One of them is green. One-nya refer kemana? Apples, sir. Apples. Them-nya juga refer ke apple kan? Yes, sir. Nah, lihat lihat ke kalimatnya. Some of the most ingenious special effects. Berarti some itu bagian dari mana? Bagian dari direction-nya atau bagian dari ingenious special effects? Special effects. Ya, itu bagian dari ingenious special effects. Therefore, itu jawabannya yang lebih tepat di special effect-nya. Dapat, Bang? Yang ini? Ya, hati-hati dengan yang seperti ini. Jadi kayak some of something itu berarti bagian dari yang something-nya. Gitu. Misalnya, yang kayak tadi contohnya, misalnya, I have some of my books are very expensive, misalnya gitu. Berarti kan some-nya itu bagian dari buku. Some itu termasuk buku. Gitu. Nah, di sini kita bicara some of the most ingenious special effects. Berarti some itu bagian dari special effects-nya. Gitu. That is the answer, D. Oke, number 2. Masuk ke line 2. Line 2 yang ini. Which one is contrive? Ini masuk ke vocabulary nih. Contrive. Nah, kira-kira di sini apa ya maknanya? Discover, created, perform, utilize.
George Lucas Star Wars changed the direction of American film with some of the most ingenious special effects, which are contrived for movies of its time. Discovered, sir. Discovered. Nah, B, sir. created atau utilized deh? B or D? B, sir. Created ya. Nah, look at this one. Discovered. Well, basically hampir sama kan semua maknanya nih. Discovered itu lebih condong ke when we see new things, gitu bang. Gitu boy. When we see new things and we discover something. Jadi kayak misalnya si apa yang discover Amerika siapa? Siapa yang nemuin Amerika? Washington DC. Washington DC yang menemukan benua Amerika. You know, sir. Oke. Jadi apa namanya? Discover is when we find something new. Jadi kayak ada misalnya seorang yang melihat sesuatu yang baru. So when we talk about the continent, misalnya kontinen Amerika didiscover oleh gitu. So they use the word discover itu untuk untuk refer to something new yang ditemukan gitu. So it belongs to discover. Nah, di sini konteks contrived itu adalah sama dengan created, diciptakan, yang dibuat gitu. So the answer is created, bukan discovered. Bukan juga di perform dan utilize. Karena perform and utilize, that's itu juga beda konteksnya. Next, number 3. Jadi lebih ke created ya, di situ maknanya. Number 3. In line 6 yang ini. This system, ini refers to sistemnya apa? Refer ke mana tuh sistemnya? A special computerized cameras. The system enable him and blah blah blah. Always keeping it in focus. The system yang mana? Di penjelasannya di sini nggak ada penjelasan tentang sistemnya dari mana. Nah, kalau gitu lihat di kalimat yang sebelumnya. Special computerized camera was designed to give the illusion of real screen movement. Nah, the system yang mana? Sistem yang dibuat dari special computerized camera. So the answer is D. Yes, good job. Good. Number 4, the word eat in line 4. Line 4 yang ini. Nih, the word eat. 1, 2, 3, 4. Oh, mana dia? Oh, line 7. Oh my god, I'm sorry. Line 7 yang ini nih berarti. Bukan line 4. Line 7. Berarti yang ini, keep it in focus. The system controlled by the camera operator enabled him or her to pan, tilt, and track around the model, which was always keeping it in focus. Always keeping it in focus. It-nya itu kemana? Kamera. The camera. Kamera sir. Ya, semuanya setuju kamera. Oke. Nah, Model. model. Siapa tuh jawab model? Oke. Nah, kenapa model? Kenapa kalian sendiri, boy? Look, lihat gini nak. Lihat kalimatnya. Bisa dibesarin nggak ya? Bisa dibesarin nggak ya? Sebentar ya, saya coba besarin nih. Biar kelihatan
ini hati-hati dengan ini. Ini kan di sini nih. Ini. Jafar tadi. Mana dia? 7. Keeping it in focus. Always keeping it in focus. Nah, apa yang dijaganya biar tetap fokus? Yang dijaganya apa? The system control the camera operator enable him to pan, tilt, and track around. Apa yang dilihat sama kameranya? Kan sistem tadi computerized kamera, ya kan? Apa yang dilihatnya? Sistem kameranya ngelihat mana? Melihat yang dilihatnya adalah model, right? Yang dilihatnya adalah model. So, ya, jadi lihat the system enable him or her to bla 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 around the model. Berarti ada kamera yang jadi senternya adalah modelnya. This is the model. Ini yang jadi senternya nih, modelnya. Nah, artinya yang look at this one, keeping it in focus. Keeping it in focus membuatnya tetap jadi fokus. Yang difokuskan itu tetap di modelnya. Therefore, it-nya itu lebih ke model. Tapi ini karena ada kata-kata in focus. Ada kata in focus tuh. In focus berarti di dalam spotlight gitu. Tapi kalau misalnya tadi jawabannya di sistem, kalau kalian tadi jawabnya apa? Kamera ya. Tunggu sebentar, saya lupa. Pilihannya apa? Tadi kalau jawabnya kamera, dia nggak usah pakai it. Oops. Kalau ada jawaban kamera, dia nggak usah pakai in. Ya, always keeping it focus. Tapi karena ada kata in-nya di situ, ini ada kata in-nya, karena ada kata in fokusnya itu, jadi bergeser dia maknanya ke model. It-nya itu di arah it-nya itu menjadi model. Tapi kalau nggak ada, kalau ini tadi dibuang, jadinya di kamera. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat atau kata-kata kecil seperti ini, ya. So the answer is kamera. Model. Yes, good job, dude. That's model. Next, number 5. The word day. Ini saya kecilin lagi. Nggak kelihatan. Oh, wait a second. Next, the word day in line 15. Berarti masuk ke sini, line 15. Nih, ini line 15. Yang ditanya adalah the word day. Hati-hati. Ini day-nya kemana jawabnya? When rotated, they created a flashing light. Apa yang buat flashing light? Apa yang berputar? Nah, kalau di sini lihat rotated, apa yang berputar? Sir. Apa dah? C. Yeah, so the answer is C. That's good. That's good. Good job. The answer is C. Four-sided blades. Karena di awal the lightsabers were four-sided blades coated with reflective aluminum. Attached to a small motor. Berarti kan dia berputar tuh. Ada motornya kan. Small motor yang berputar berarti four-sided blades. Jadi kalau kayak gini lihatnya di sini nih. No konteksnya. Harus pintar-pintar untuk cari kata kuncinya. Ya, that's the trick. Harus pintar-pintar cari kata kuncinya. Another one, another 5, I think 5 ya. 6 questions are about vocabulary. Kita coba untuk jawab vocabulary-nya, belajar ngelihat konteksnya nih. Kita belajar coba ngelihat konteksnya. A blizzard is a severe. Blizzard is a severe winter storm. Dia bicara dalam konteks winter storm. Dia bicara tentang storm. Konteksnya. Kalau di situ painful nggak mungkin, ya kan? Chronic it's like continuously happen. Itu kayaknya
nggak masuk ya, chronic. Ini antara dua nih, antara strict sama harsh. Kira-kira masuk mana? Strict punishment, severe punishment, harsh punishment. Kalau di strict itu dia lebih ke disiplin. Nah, konteksnya disiplin. Nah, for this one, harsh bisa dimasukin ke replace severe winter storm. Ya, kayak gitu. Number 2, musical comedy has plot. Nah, ini, well, it's basically talking about the comedy. Kalau udah talking about the plot itu tentang apa berarti? Kalau bicara tentang plot, ini pelajaran bahasa Indonesia nih. Plot belongs to Story, sir. story. Story, sir. Yes, plot itu masuk ke story. Good job. Bisa. Number 3. Drugs such as tranquilizers, high blood pressure medicines, and steroids are often the culprits of depression. Nah, lihat dari kalimatnya. Drugs itu sering menjadi bla 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 depresi. Ini noun ya, kata benda. Causes, sir. Causes, good job. Ya, kayak gitu dia. Ya, causes, good job. Satu lagi, 3 lagi. Industry that work for asbestos and silica have made strides. Kira-kira apa? Industri telah membuat apa nih? In protecting their workers. Membuat apa? Dalam hal proteksi jadinya itu masuk ke mana berarti? Proteksi itu masuk ke mana? Namanya protecting, proteksi. Ada proteksi untuk workers-nya. Berarti mungkin dulu belum ada, sekarang udah ada, kayak gitu. Itu masuk ke mana berarti? Improvement. It's a little bit tricky, nah. It's a little bit tricky. Nah, improvement itu dia lebih ke nilai, ada value di situ. Value-nya adalah bentuk, bukan dalam bentuk uang ya, tapi dalam bentuk bisa dalam bentuk filosofi, bisa dalam bentuk etika dan sebagainya. So it's a value stuff. Gitu. Nah, tapi the answer is a movement, karena dia kayak belum ada jadi ada. So it's more into the movement daripada ke improvement. Jadi lebih ke movement jawabannya. Ya, cool. Number 5. Lasers can be used to create stunning. Handsome, nggak mungkin, karena dia bicara masalah visual effects. Ini masalah benda nih berarti. Striking, sir. Yes, striking. Good job. It is striking. Cool. Oh, sorry. Ya, ini jawabannya benar. Striking. Yang benar. Striking is the correct answer. Number 6. The olive tree is hardy. It's hardy. Season no. Fit no. Udah pasti enggak ya. Season no. Fit juga no. Antara firm sama tough. Yang mana nih? Hardy, dari kata hard. Hard. Dari kata hard. It belongs to firm. Jadi hardy itu masuknya ke firm. Tough juga bisa sih sebenarnya. Tapi kalau dalam bentuk kebendanya ya, ke benda itu lebih ke firm. Ya.
Okay, so yeah, that's all for today. I hope you learn something about how to deal with the vocabularies and reference. Hati-hati ya dengan reference dan vocabulary ini. Next week, insya Allah kita akan bahas tentang main idea yang lebih ribet lagi, lebih sulit lagi, lebih intens untuk bacanya. Well, that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Habis ini masuk Bu Debbie ya. Second